Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Kau percaya semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Mari persiapkan diri kita, diri adik-adik semua untuk datang kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Wahyu ajak semuanya untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan bahkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarnya kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau nyanyi lagu Aku Pasti Bisa, disambung dengan lagu Mendidik di Hati. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri ya. Kita naikkan pujian ini. Aku Pasti Bisa. Dengan adik-adik selalu bernyanyi, selalu gembira enggak? Ya harus senantiasa bersukacita dalam segala hal ya. Meskipun belum bisa ketemu sama teman-teman yang lain, tetapi harus tetap bersyukur dan tetap bersukacita karena Tuhan itu senantiasa baik dan Tuhan itu senantiasa menolong kita semua ya, menolong adik-adik. Oke adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Theo. Kita naikkan pujian Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong kita semua. Musim akan selalu
abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dede, kita satu dalam doa ya untuk berdoa firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian yang saat ini kami sudah lantunkan untuk Engkau Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Dan biarlah dari awal hingga akhirnya kami serahkan waktu kami, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menuruti perkataan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Semoga sehat-sehat ya di rumah ya. Terima kasih sudah setia mengikuti sekolah minggu ini. Minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengenal siapa itu Hizkia, seorang Raja Yehuda. Pertama, kita buka Alkitab kita ya dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Oke. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya, yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat Raja zaman Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkat orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni negeri Gozan dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Itulah firman Tuhan. Nah, kita kenalan nih sama Hizkia. Hizkia adalah seorang raja Yehuda. Dia adalah putranya Ahaz. Dia menjadi raja di usia 25 tahun. Dan dia menjadi raja selama 29 tahun. Dia adalah raja yang baik dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Raja Hizkia memindahkan altar, menghancurkan berhala, dan memotong berhala kayu. Dia mematahkan ular perunggu yang dibuat Musa menjadi beberapa bagian. Dia percaya kepada Tuhan. Tidak ada raja lain seperti dia. Dia setia kepada Tuhan, dia menaati perintah-perintahnya. Tuhan menyertai Raja Hizkia dan dia makmur. Dia berperang melawan Raja Asyur dan menolak untuk melayaninya. Dia juga menang atas orang Filistin. Nah, sekarang kita masuk ya ke bagian ceritanya Hizkia. Selama bulan pertamanya sebagai raja, dia membersihkan bait suci dan memberitahu orang Lewi bahwa mereka harus bersiap untuk melakukan pekerjaan mereka di bait suci. Mereka akan mengikuti hukum Tuhan saat dia menjadi raja. Mereka membersihkan bait suci dan mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk beribadah. Raja Hizkia juga mengirimkan surat untuk mengundang semua orang untuk datang dan merayakan Paskah. Mereka juga berkumpul untuk merayakan pesta roti tak beragi. Selama tahun keempat, dia menjadi Raja Yehuda. Kerajaan Israel ditawan oleh orang Asyur. Raja Hosea adalah Raja Israel pada saat itu. Selama Hizkia memimpin selama 14 tahun, saat Herib, Raja Asyur mengambil kota
berbenteng di Yehuda. Hizkia mengirim Raja Asyur dengan pesan bahwa yang ia lakukan salah dan akan membayar apapun yang dia minta. Hizkia mengirimkan emas dan perak yang diminta kepada Raja Asyur, yang membuatnya merasa lebih bangga dan berkuasa. Raja Asyur mengirim pasukan besar ke Hizkia. Beberapa anak buah Hizkia pergi untuk berbicara dengan mereka, dan orang Asyur mengejek mereka karena tetap setia kepada Tuhan. Apakah mereka mengira Tuhan akan menyelamatkan mereka? Mengapa Anda bertaruh kepercayaan Anda kepadanya? Apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk memenangkan pertempuran melawan Asyur? Orang Asyur berteriak agar semua orang mendengar bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka ke tangan Asyur. Orang-orang tidak menanggapi mereka. Hizkia memberitahu orang-orang untuk kuat dan berani. Jangan takut atau cemas. Ada lebih banyak dari kita dan kita memiliki Tuhan di pihak kita. Ketika Raja Hizkia mendengarnya, dia merobek pakaiannya dan menutupinya tubuhnya dengan kain karung. Dia pergi dan memanggil Nabi Yesaya. Yesaya menyuruh Hizkia untuk mengabaikan yang dikatakan orang Asyur, karena mereka menghujat Tuhan. Mereka akan mendengar rumor dan kembali ke rumah. Orang Asyur kembali ke rumah, dan ketika Hizkia membaca pesan yang memberitahunya, dia berdoa dan memuji Tuhan. Kemudian Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Nabi Yesaya pergi menemuinya dan menyuruhnya untuk segera sembuh dan memulihkan dirinya kembali. Hizkia berbalik ke dinding dan berdoa kepada Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan bahwa dia setia. Dia menangis dengan keras. Yesaya pergi dan berada di tengah pengadilan ketika Tuhan berbicara kepadanya. Dia kembali ke Hizkia dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan mendengar doanya dan telah melihat air matanya. Tuhan berkata, Dia akan memberinya umur yang lebih panjang dan akan menyembuhkannya. Pada hari ketiga, dia pergi dan berdoa. Tuhan akan memberinya 15 tahun lagi. Dia juga akan aman dari Raja Asyur. Yesaya menyuruhnya untuk mengambil segumpal buah ara dan meletakkannya di atas lukanya dan dia sembuh. Raja Hizkia memiliki kekayaan dan kehormatan yang besar. Dia memiliki harta karun berupa perak, emas, batu mulia, rempah-rempah, perisai, dan barang-barang yang diinginkan lainnya. Dia memiliki gudang untuk biji-bijian, anggur, dan minyak. Dia memiliki banyak ternak dan domba. Hizkia membangun kolam dan terowongan untuk mengalirkan air ke sisi barat kota. Dia makmur dalam segala hal yang dia lakukan. Ketika Hizkia meninggal, dia dimakamkan di makam raja-raja atas dan semua orang menghormatinya. Putranya Manasye menjadi raja menggantikan Hizkia. Nah, begitu teman-teman ceritanya Raja Hizkia. Jadi Raja Hizkia sebagai teladan kita untuk tetap taat, setia, dan percaya. Maka Tuhan pasti akan menyertai serta memberkati kita. Sama seperti kita terhadap orang tua kita. Jika mau keinginan kita terpenuhi, kita juga harus taat dan hormat kepada orang tua kita kan? Seperti itu teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita semakin mengenal Raja Hizkia sebagai teladan kita. Dan semoga kita dapat juga tetap taat, setia, dan terus berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih teman-teman atas kesetiaan dan ketaatannya selama ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan semoga sehat-sehat semua ya. Semangat sekolahnya. Dadah, selamat hari Minggu.